Nabi Zefanya beli rumah di Kairagi. Akhirnya torang dua, torang semua boleh baku dapat lagi. Yeay. Oh, senang sekali saudara boleh berjumpa dengan Metro Church yang keren, yang excited, yang powerful. Wow, apakah suara saya terlalu keras saudara? Enggak ya, boleh ya. Saudara, saya cukup kaget begitu ya. Waktu saya antar senior pastor pelatihan pagi hari di tempat ini, senior pastor bilang, "Mas, nanti hari Minggu khotbah ya?" "Hah, kita kan di mitra pastor." "Enggak, kamu khotbah aja, kita mau pergi. Pastor Ramli mau cuti." Aduh Tuhan, selama 3 hari ini saudara, kita nyandak tahu sono sedap. Kita selalu mimpi buruk. Saya bayangkan jemaat Tuhan DP Ekspresi. Wah. Tapi apa yang saya mimpikan berbanding terbalik. Karena kenapa? Karena saya berjumpa dengan orang-orang yang keren pagi hari ini, siang hari ini. Semangat ya. Oke, saudara, tema kita cukup menarik sebenarnya di bulan ini, yaitu rooted in love. Rooted in love atau berakar dalam kasih. Ya. Di dalam Kolose pasal 2 ayat ke-7 saudaraku, firman Tuhan berkata demikian, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia." Ulangi sekali lagi supaya DP ayat benar-benar menancap di terang hati, terang pikiran. Ini dia DP ayat saudara. Supaya seru, supaya rame, supaya gak dingin, terang baca sama-sama sampai di bagian yang koma saudara ya. Oke, are you ready? Are you ready? 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar. Keren. Saudara, dalam kehidupan Kristen, kita dipanggil untuk memiliki iman yang kuat dan tidak mudah digoyahkan. Salah satu cara untuk mencapai hal itu adalah dengan berakar dalam kasih Kristus Yesus. Why? Atau mengapa? Sebab akar yang kuat membuat pohon tertahan, boleh bertahan dalam badai. Demikian juga dengan kita, kalau saudara dan saya berakar di dalam kasih Tuhan, maka badai kehidupan sekalipun silir berganti, maka saudara tetap stay young and be max. Mana dong anak-anak muda ini? Woo! Yang merasa masih muda? Woo! Yang pernah muda? Mari kita lihat satu perikop saudara cukup menarik. Di dalam Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 16. Kita mau simak ayat ini dengan perlahan-lahan supaya kita mengerti, supaya kita paham. Tim multimedia boleh bantu saya, ini dia ayatnya saudara. Supaya seru juga kita mau baca bergantian saudara. Ayat 13 saya, 14 Bapak Ibu, 15 saya, 16 Bapak Ibu saudara kembali. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Saya punya satu ilustrasi yang cukup menarik saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara tidak asing dalam ilustrasi ini, di mana pohon korma dan batu judulnya. Sekali lagi, pohon korma dan batu. Pohon korma adalah salah satu pohon yang paling kuat saudara di daerah padang pasir. Ada metode yang unik dalam menanamnya. Di mana biasanya seorang petani yang ada di timur tengah sana menanam pohon kurma saudara. Dia tanam, tetapi ada sesuatu yang menarik. Mereka sengaja meletakkan batu di atasnya. Why? Mengapa para petani di timur tengah sana melakukan hal demikian saudara? Bukan tanpa sebab.
bukan tanpa tujuan, tetapi ada hal-hal baik yang ada di balik metode ini, saudara. Sepertinya sadis ya saudara ya. Benih, belum punya kekuatan, belum bertumbuh, belum punya batang, belum punya daun, belum berbuah. Langsung orang Manado bilang, dapat GP. Betul saudara, dapat GP? Atau dapat apa ini? Dapat tindis? Dapat tindis ya saudara ya. Kalau GP, penyat ya saudara ya. Dapat tindis. Apa yang akan terjadi saudara kepada benih korma yang ditanam dengan metode yang demikian? Ada 3 hal penting saudara. Dan ini ada kaitannya dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, pohon akan bertumbuh lebih dalam. Karena tertindih dengan batu saudaraku, maka benih-benih ini akan merambatkan akarnya ke dalam dan lebih dalam lagi. Supaya apa? Supaya ketika benih ini sampai ke dasar sumber atau intisari yang kuat, maka kemudian dia bersiap untuk tumbuh dengan kuat. Saudara perlu mengingat bahwa di Timur Tengah sana batunya bukan segede ini saudara. Ini masih kecil. Tetapi kurang lebih batunya segini saudara. Seukuran speaker ini, bayangkan saudara. Benih yang kecil-kecil seperti saya, yang mungil seperti saya, ditindis pakai batu beginian saudara. Gak penyat tuh, gak sadis tuh. Tetapi mereka lakukan ini semua supaya apa? Supaya kelak ketika pohon ini bertumbuh, pohon ini akan jadi strong, akan jadi kuat, akan jadi maksimal saudara. Nah demikian juga dengan saudara dan saya. Seringkali saudara dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong singkirkan dong ini beban dalam torang hidup. Aduh, di hidup udah banyak beban saudara. Kekerjaan tambah beban lagi. Aduh, Tuhan tolong singkirkan itu semua. Hei saudara, Tuhan itu sama dengan petani yang ada di Timur Tengah sana saudara. Bahwa Tuhan tahu kenapa Tuhan lakukan ini semua, kenapa Tuhan izinkan saudara dan saya alami tekanan, alami apalagi pergumulan dan lain sebagainya. Karena Tuhan rindu Metro Church Manado akan strong, akan kuat, dan akan menjadi berkat. Amin. Kalau saudara gak keberatan boleh tepuk pundak orang kanan kiri dan bilang, you are strong. You are strong, man. You are strong, baby. Dan ada hal yang lebih daripada itu, saudara. Selain metode ini membuat pohon tersebut menjadi kuat, menjadi lurus, ada hal yang mereka impikan supaya setiap benih pohon kurma yang mereka tanam pada akhirnya menghasilkan buah-buah yang manis. Perlu kita pahami bahwa hidup kekristenan kita harus menghasilkan buah. Dan seringkali buah yang dirasakan oleh orang lain, orang yang di sekitar kita, akan membuat kita introspeksi diri saudara. Apakah selama jadi orang Kristen buah kita ini sedap, ataukah sebaliknya buah kita ini asam? Maka dari itu saudara, kenapa di 2 minggu yang lalu kalau saudara ingat khotbah dari senior pastor, judulnya keren banget. Tertanam tanpa ragu. Ulangi supaya teman-teman Bapak Ibu Saudara ingat. Judulnya apa? Tertanam tanpa ragu. Kenapa kita harus tertanam terlebih dahulu? Yes, supaya apa? Supaya saudara berakar terlebih dahulu. Supaya saudara kuat terlebih dahulu. Supaya pada akhirnya saudara menghasilkan buah-buah yang manis. Betul saudara? Ya. Dan saya cukup jengkel begitu ya saudara. Ketika saya dengar ada orang-orang Kristen yang sedikit-sedikit cari berkat. Ibadah pengen dapat berkat. Hey, pertanyaannya,
Saudara udah tertanam atau belum? Atau saudara tertanam tapi saudara ragu? Saudara yang mana nih? Dan saya percaya Metro Church Manado adalah orang-orang yang tertanam dan tidak ada satupun keraguan dalam hidupnya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, come on. Yes, penting bagi kita saudara untuk tertanam di dalam satu rumah, tertanam di dalam tempat yang sama, supaya saudara dan saya dapat nutrisi yang sama, supaya saudara dan saya dapat DNA yang sama, supaya saudara dan saya boleh berbuah manis dan buah itu dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi pada faktanya, pada kenyataannya seringkali orang Kristen suka jalan-jalan saudara. Bukan jalan-jalan ke mall ini ya, bukan jalan-jalan ke pantai. Jalan-jalan tahun 2023 di gereja ini, gembalanya kuno, 2024 pindah lagi saudara. Ya kenapa DP pelayanan begini, DP lagu-lagu, ya kaset kusut. 2025 pindah lagi. Saya mau tanya kepada saudara sekalian, kira-kira orang ini akan berbuah atau enggak? Enggak lah. Karena dia enggak stay di satu tempat saudara. Gimana mau stay di satu tempat? Lawang dia suka pindah-pindah ke sono kemari. Sementara akar mulai merambat, cabut lagi, tanam lagi, enggak cocok, cabut lagi, tanam lagi. Lama-lama ini akan mati saudara. Nah itu sebabnya kami, bukan hanya tim pastoral sebenarnya, kami semua orang-orang yang ada di Metro Church Manado rindu supaya saudara di tahun 2025 ini tertanam di dalam Connect Group. Connect Group itu sangat penting saudara. Di dalam Connect Group kita boleh share, kita boleh saling mendoakan, kita boleh saling mengenal, kita boleh saling memberi, dan lain-lain sebagainya. Yang sudah tergabung di CG boleh lambaikan tangan dan bilang, thank you Jesus. Yang belum, don't worry, be happy. Karena Metro Church Manado punya banyak Connect Group. Baik yang ada di Manado, di Tomohon juga ada, di Bitung juga ada, di Minahasa Utara, di Minahasa Tenggara. Saudara silahkan join di Connect Group yang menurut saudara pas dengan saudara. Di dalam Connect Group gak hanya bahas soal Alkitab aja saudara. Saudara boleh share tentang bisnis saudara dengan orang yang lebih senior. Hey, why not? Karena dalam hidup ini kita harus memberi. Kita harus saling menguatkan, ada amin? Ya, begitu saudara. Supaya ketika orang lain melihat cara hidup kita, ketika ada orang lain melihat tindakan-tindakan kita, mereka memuliakan Bapa kita di sorga. Ada amin? Saudara, kalau saudara lihat di ruangan ini, ada banyak alat musik, termasuk lighting, AC, komputer dan lain sebagainya. Dan saudara tahu, apa sumber yang dibutuhkan alat-alat ini untuk hidup? Ada yang bisa jawab? Yes, that's right. Listrik. Listrik. Kalau saudara punya gitar yang keren seperti punyanya Kak Vincent, walaupun harganya puluhan juta, bahkan ratusan juta, tetapi kalau dia tidak terhubung dengan sumber yang semestinya, maka tidak ada gunanya. Amin. Dan kalau saudara sudah terhubung, hey, engkau masih punya PR. Apa itu pastor? Kayak anak sekolah punya PR. Kalau saudara lihat tadi teman-teman IJN ada yang main gitar, ada yang main bass, ada yang main drum, main keyboard. Untung gak ada yang main hati saudara. Bercanda. Kalau mereka sudah pegang alat saudara dan mereka tidak tahu kuncinya saudara, apa yang akan terjadi? Kacau saudara. Gak karu-karuan musik kita praise and worship siang hari ini.
Tetapi karena mereka latihan, mereka tahu kuncinya, sehingga ketika setiap alat musik dimainkan, instrumen-instrumen dimainkan, terjadi harmonisasi yang begitu indah. Ada amin? Wow. Saudara kalau nggak keberatan kalau ada di sekitar saudara yang dia adalah tim IJN, kasih aplaus saudara pada dia. Kamu keren. Sekali lagi dong, kasih tepuk tangan dong. Wah. Saya masuk ke dalam firman Tuhan, saudara. Nah, banyak orang, tadi cuma ilustrasi, saudara. Banyak orang kaya, banyak orang punya pengalaman, tetapi dia nggak punya kunci, saudara. Kunci untuk memainkan kehidupan ini. Dan saudara dan saya bisa mendapatkan kuncinya hanya dengan merambatkan akar kita pada kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Saudara, ada salah satu riset yang pernah dilakukan oleh dokter-dokter di Amerika tahun 2016-2017 kepada sekian ribu orang Kristen lansia. Dan didapati fakta bahwa orang yang gemar baca Alkitab, Alkitab buku, ya terserah kalau sekarang Alkitab handphone, Alkitab buku saudara, hari-hari, didapati bahwa mereka akan terlihat lebih muda 10-15 tahun. Wow, ini riset yang sudah dilakukan oleh dokter-dokter ahli-ahli saudara. Bayangkan hanya membaca, merenungkan, dapat lihat awet muda loh. Saudara tahu sekarang saya umur berapa? Umur berapa? Saya umur 31 saudara sekarang. Tahun ini 32. Tetapi kenapa? Ini bukan keluar dari mulut saya saudara. Tetapi kenapa banyak anak-anak Nesian mengira saya masih SMP? Orang mengira kita masih belum menikah. Hello, ini cincin asli guys. Makanya setiap kali ada praise and worship begitu ya. Seperti Next Gen Party Jumat lalu kita pamer-pamer. Weh cewek-cewek jangan gangguin kita dong. So kawin kita. Please. Apa kuncinya Bapak Ibu Saudara? Hei, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan sampai 3. Wow, saya mau baca ini ayatnya buat saudara supaya saya gak kelihatan ngomong doang begitu ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jam, ini jambot atau kita? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, kenapa orang Kristen hidupnya gak berhasil? Kenapa hidup orang Kristen gitu-gitu doang? Karena mereka gak tahu kuncinya saudara. Kuncinya di sini. Di sini banyak ayat tentang pernikahan, tentang bisnis, tentang keterpurukan, tentang kegalauan. Lengkap. Tinggal baca saudara. Tinggal buka kong baca. Orang gak perlu beli kuota untuk baca Alkitab kita di rumah. Saudara cukup siapkan teh atau kopi saudara. Ada kopi? Dengan membaca Alkitab saudara, maka kehidupan kita akan terus berbuah. Amin? Ya saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, memasuki bulan Februari ini, come on. Kita lebih dalam lagi berakar dalam kasih Tuhan. Kita mau berakar lebih dalam lagi kepada hadirat Tuhan. Saudara, selama ini mungkin berpikir penyembahan, pujian hanya dapat dilakukan di gereja. Hey, no. Kenapa? Karena ketika saudara sendirian pun, saudara tetap bisa tinggal dalam hadirat Tuhan.
Kalau saudara kebingungan, kalau saudara kesepian, don't worry, be happy. Ada orang-orang yang berbaik hati. Ada anggota-anggota connect group kita yang lain yang siap menopang kehidupan kita. In Jesus mighty name. Boleh kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita? Haleluya. Puji Tuhan. Bagian yang terakhir saudara. Pertanyaannya, saat ini saudara sedang mengakar di mana? Apakah saudara sibuk mengakar di uang? Apakah saudara sibuk mengakar di popularitas? Apakah saudara mengakar di sosial media? Saya mau katakan, di tahun 2025 ini, mari kita rambatkan akar iman kita kepada Yesus Kristus dalam firman Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya.